Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang masih di luar ruang ibadah, boleh yuk kita sama-sama yuk kita masuk ke ruang ibadah kita karena sesaat lagi kita akan mulai ibadah Rock Philadelphia pagi hari ini. Saya mau ucapkan halo, apa kabar semuanya Bapak Ibu yang udah di ruangan nih, boleh tepuk tangan dulu. Buat kita semua yang sehat hari ini, Tuhan kasih kekuatan, kemampuan hari ini luar biasa. Gwen, tepuk tangan lagi. Boleh saya undang semuanya bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa yuk. Puji nama Tuhan, kami kembali ke hadapan-Mu Bapa pagi hari ini Tuhan. Bersama-sama Tuhan mengucap syukur, menaikkan mazmur hanya bagi-Mu saja Bapa. Oh Tuhan, terima kasih buat satu minggu yang luar biasa Tuhan. Kau berikan kepada kami Tuhan kemampuan, kesehatan untuk menjalankan satu minggu yang lalu Tuhan. Sampai kami berada di hari ini Tuhan, bersama-sama kami bersatu memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu Bapa. Oh Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan pada setiap kami yang melayani Tuhan. Tim multimedia, tim praise and worship saya Tuhan, dan juga nanti Pastor Rosit dan seluruh jemaat Rock Philadelphia hari ini bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, siapa di sini yang percaya kalau Allah kita Allah yang dahsyat? Oh belum semua, mesti lambaikan tangan dulu ya. Siapa yang di sini percaya kalau Allah kita Allah yang dahsyat? Katakan amin. Hey, come on. Yeah. Katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Ceritakan Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang, yo semuanya yo. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Hey, yeah. Oh. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, pujian bagi Allah. Come on. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Hey, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Sekali lagi dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus
Yesus disanjung tinggi, oh dari pulau-pulau, lembah, gunung. Oh, kemuliaan Tuhan disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh dari pulau-pulau, lembah-lembahku, semua tangannya di atas. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Semua tepuk tangan di atas kepala, come on. Allahku dahsyat berkuasa, come on. Oh tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Oh, sorakan haleluya. Haleluya. Belum semuanya, sorakan haleluya. Haleluya. Coba sebelah sini dulu, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Siapa yang masih siap memuji memuliakan nama Tuhan, katakan aku siap. Aku siap. Come on. Katakan banyak hal yang ku hadapi, 1001 jalan ku coba hampiri, namun hanya satu yang pasti, memberi kekuatan di dalam hati. Jika aku mulai lemah, ajarku untuk tetap berdiri, walau berkat-Mu melimpah. Ajarku untuk tetap setia. Yesus Kau kekuatanku, Yesus Kau gunung batuku, ku ingin terus bersamamu, menaikkan pujian bagi-Mu. Yesus Kau kekuatanku, Yesus Kau gunung batuku, ku ingin terus bersamamu, menaikkan pujian bagi-Mu. Yeah. Come on. Banyak hal yang ku hadapi, 1001 jalan ku coba hampiri, namun hanya satu yang pasti, memberi kekuatan di dalam. Jika aku mulai lemah, jika aku mulai lemah, ajarku untuk tetap berdiri, walau berkat-Mu melimpah. Ajarku untuk tetap setia. Yesus Kau kekuatanku, Yesus Kau gunung batuku, ku ingin terus bersamamu, menaikkan pujian. Yesus, Yesus Kau kekuatanku, Yesus Kau gunung batuku, ku ingin terus bersamamu, menaikkan. Yesus, Yesus Kau kekuatanku, Yesus Kau gunung batuku, ku ingin terus bersamamu,
menaikkan pujian bagimu. Oh, naikkan pujian bagimu. Dan dipersilakan duduk kembali. Shalom semua warga kerajaan. Kita bersyukur kita punya Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi kita mengasihi Tuhan itu bukan abstrak. Seperti orang-orang yang lain yang bukan di dalam Kristus, Tuhannya tidak mau dipersekutukan, tidak mau misterius sehingga tidak bisa tahu how to love God. Tapi contoh dalam Yohanes pasal 15 digambarkan suatu hubungan yang sangat erat, di mana Kristus adalah pokok anggur yang sejati, kita adalah ranting-rantingnya, carangnya, dan buah itu ada di carang. Jangan lupa, carang tidak menghasilkan buah, carang cuma memegang buah. Karena yang penting itu adalah pokok anggur itu sendiri dan akarnya. Dan dikatakan Bapa adalah pengusahanya. Nah, pengusaha itu produser. Kita melihat di dalam ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku. Ini satu rumus saudara, di mana kenapa Kristus bisa mengasihi murid-muridnya sedemikian rupa. Karena dia telah menerima kasih pada Bapa dan dia tahu dia dikasih oleh Bapa. Di dalam perintah yang terutama itu tentang mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi. Dan tandanya mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, tidak menerima dirinya sendiri, bahkan tidak mengampuni dirinya sendiri, tidak mungkin melakukan perintah Tuhan ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Kristus, tinggallah dalam kasihku. Kita cuma suruh tinggal, kita cuma disuruh melekat, kita tidak disuruh produce. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Sebab kasih yang dimaksudkan adalah agape. Agapao itu kata kerja, ya. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Dan ini kuncinya. Bagaimana mengasihi Tuhan? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Jadi menuruti perintah Tuhan, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tanda orang mengasihi Tuhan itu taat pada perintah Tuhan. Roh apa yang sedang bekerja di dunia ini? Lawlessness. Ada pelajaran paling berbahaya dari beberapa gereja, yaitu antinomian. Ya, anti itu melawan, nomian itu nomos, hukum, ya, ketetapan, ya, peraturan. Suka berontak, saudara ya. Yang laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki, melawan daripada kodratnya Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Mazmur 2 itu bangsa-bangsa memberontak, bangsa-bangsa melawan Tuhan dan mengatakan perintah Tuhan adalah belenggu. No, firman Tuhan itu memerdekakan kita. Bahkan kalau Sang Putra memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. So, how to love God? Mengasihi Tuhan adalah mengikuti perintahnya. Bagaimana membenci Tuhan? Melawan perintahnya. Karena itu ketika bangsa-bangsa berontak, Bapa di sorga tertawa. Dia melihat bagaimana manusia mencoba melawan dia. Dan dia berkata dalam kehangatan amarahnya, aku telah melantik mengurapi rajaku di Sion, Kristus. Aku telah melantiknya dan dengarkanlah dia. Sekiranya kalau kita mau mengasihi Tuhan, sederhana sekali. Lakukan perintah Tuhan. That's the sign that you love God. God bless you warga kerajaan. Sebaliknya yang membenci Tuhan melawan perintahnya. Dalam nama Yesus, amin. Amin, amin. Bisa keluar ya suaranya ya. Selamat pagi menjelang siang kepada Anda semua. Saya berdoa Anda dalam keadaan baik. Senang sekali Anda bisa beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja Rock Philadelphia. Kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercayakan menjadi pastor atau gembala dari Gereja Rock Philadelphia ini. Kalau Anda nggak keberatan, kalau Anda pertama kali hadir di sini, Anda isi connection card yang akan diberikan kepada Anda dan masukkan ke dalam
box persembahan yang ada di luar atau di kantong persembahan kita nggak akan menyalahgunakan informasi Anda. Biasanya kita cuma pakai hanya untuk SMS berita tentang gereja misalnya, atau mengingatkan Anda tentang ibadah. Jadi sekali lagi, kalau ini pertama kali Anda di sini, selamat datang dalam keluarga kita Gereja Rock Philadelphia. Hari ini sebelum kita memberikan persembahan, saya cuma punya satu pengumuman, yaitu di Labor Day weekend, hari Minggu pertama bulan September, kita akan melakukan namanya pembaptisan, saudara. Pembaptisan, kolam baptisannya kita akan taruh di lobi di depan, kita akan sediakan handuk, pokoknya kita semua akan kasih tahu. Jadi kalau ada dari antara Anda yang belum pernah dibaptis, Anda bisa mendatangi saya setelah ibadah ini, saudara. Dan kita akan kasih Anda briefing sedikit apa arti baptisan dan apa langkah selanjutnya setelah Anda dibaptis. Jadi saya akan terus mengumumkannya karena Labor Day weekend adalah minggu pertama di bulan September. Kita masih ada 1 bulan lebih. Setiap minggu saya akan umumkan. Buat Anda yang belum pernah dibaptis, sekali lagi pembaptisan itu adalah public declaration atau deklarasi di depan umum bahwa Anda enggak malu menjadi pengikut Kristus, saudara. Walaupun ada arti rohaninya, tapi itu nanti akan kita jelaskan dalam briefing nanti. Jadi itu aja pengumuman hari ini. Kita akan persiapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saya boleh minta Ibu Nevo untuk, Ibu Nevo tugas, nggak apa-apa, nanti habis doa baru, ya, untuk doa untuk persembahan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami mengucap syukur di mana Engkau memberkati kami setiap hari, kesehatan kami, pekerjaan maupun berkat-berkat yang lain. Terima kasih Bapa, dan kami mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu hari ini. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Engkau senantiasa memberkati anak-anak-Mu. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang terbaik bagi kami, yaitu pengampunan dan anugerah keselamatan bagi kami. Kami mengucap syukur senantiasa kepada-Mu, Bapa, dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus membangun kami dan mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk tetap setia dan taat akan kehendak-Mu. Berkati Pastor Rosid dan jemaat-Mu di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu, atas semua yang Kau berikan buat kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Selamat memberi semua. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan kami hati yang teguh, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Katakan, ajar aku Tuhan. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Sampai kita semua bangkit berdiri. Ku puji Kau selama-lamanya, senap hatiku, senap kuatku, senap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu.
ajar aku. Yesus Tuhan. Mari kita semua angkat pujian ini dari awal. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh, mengasihi-Mu, ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Senap hatiku, hatiku, senap kuatku, senap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sing, teach me your way, oh Lord. Teach me your way, oh Lord. And I walk in your truth. And I walk in your truth. Give me an undivided heart, that I may fear your name. Sing, teach me your way. Teach me your way, oh Lord. And I walk in your truth. Give me an undivided heart, that I may fear your name. Mari kita semua angkat tangan kita. I will praise you forever and ever, with all my heart, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life, I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. I will praise you. Forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life, I offer to you, Lord, that your will be done in my life. Mari kita sembah Allah kita yang hidup. Aku puji Kau selama-lamanya. Senap hatiku, senap hatiku, senap kuatku, senap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ku puji Kau selama-lamanya.
senap hatiku, senap kuatku, senap hidupku, ku serahkan padamu. Oh, jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ajar aku. Ajar aku. Yesus Tuhan. Yakin Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita deklarasikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Jemaat saja katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesebelahan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Anak-anak boleh maju ke depan. Auntie Nana is gonna pray over you. Buat kita semua yang mengasihi anak-anak ini, yuk kita mengulurkan tangan kita. Kita akan berdoa untuk setiap mereka. Mari kita ulurkan tangan kita untuk anak-anak di sini. Tuhan, kami mengucap syukur atas anak-anak ini Bapa. Engkau berkata biar anak-anak datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan setiap anak-anak yang ada di tempat ini Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkau yang jagai mereka ya Bapa. Engkau yang jagai kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang tuntun mereka ya Bapa sampai mereka besar nanti, tumbuh dan besar nanti Tuhan. Biarkan mereka ya Bapa dapat mengikut-Mu sampai nanti di hari tua mereka Yesus. Engkau juga berkati ya Bapak orang-orang tua mereka Tuhan, supaya mereka bisa membimbing anak-anak ini untuk bisa mengenal Engkau lebih lagi Yesus dalam kehidupan mereka, dapat mengandalkan Engkau dalam setiap season masa di kehidupan mereka Yesus. Engkau jagai kesehatan mereka, Engkau jagai studi mereka Tuhan. Engkau berikan ya Bapak hikmat kepada mereka Bapak dalam studi mereka ya Bapak, biar mereka dapat menjadi anak-anak yang pandai ya Bapak. Enggak cuma dalam studi ilmu mereka, tetapi juga dalam mereka membangun hubungan dengan teman-teman mereka ya Bapak di sekolah ya Bapak. Biarkan mereka dapat menjadi leader, dapat menjadi memberikan pengaruh yang baik untuk teman-teman di sekitar mereka Tuhan. Engkau jagai mereka, berikan perlindungan supaya pengaruh-pengaruh yang buruk di sekitar mereka ya Bapak enggak bisa masuk ke dalam kehidupan mereka dan mempengaruhi mereka Tuhan. Tapi biarkan mereka menjadi garam dan terang untuk orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Yesus, kami serahkan masa depan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah sediakan yang terbaik di masa ke depan mereka Tuhan.
Engkau juga berkati kami sebagai komunitas gereja di mana Engkau sudah tempatkan kami di sekitar anak-anak ini Tuhan. Engkau pakai kami Yesus untuk kami bisa menjadi bantuan juga untuk kepada orang tua anak-anak ini, untuk bisa membimbing mereka, menunjukkan apa itu artinya menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Yesus yang sejati. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, berikan mereka hikmat untuk mereka bisa mengajar anak-anak ini biar mereka bisa tahu sosok seorang Yesus itu seperti apa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua berkata, amin. Go ahead kids, you can follow Sebelum your Anda duduk, teacher. kita akan berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman. Anda menghargai tim worship kita yang melayani hari ini? Ya. Thank you worship team as always. Thank you as always. Yuk berdoa yuk. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dalam beberapa menit ke depan Tuhan. Berikan kami hati yang menerima, yang mudah menerima. Berikan hati yang terbuka akan firman-Mu. Berikan sebuah postur hati yang rendah hati, yang ingin diubahkan oleh pesan-Mu dan oleh firman Tuhan yang akan kami dengar. Berikan kami hikmat untuk membedakan mana yang berasal daripada Engkau Tuhan atau yang bukan. Berbicara kepada setiap kami karena kami percaya kami menyembah Allah yang hidup. Oleh sebab itu Engkau mampu berbicara kepada masing-masing pribadi yang mendengarkan pesan-Mu hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Anda dipersilakan duduk kembali. Most people are familiar with the story of David. We see him throughout history in music, literature, and art. David is this amazing hero, an elegant poet, and he seems to have this impossibly close relationship with God. The kind of relationship that only an iconic Bible character could have. But when you look closer, you see his flaws on display. And despite the years in between our lifetimes, his story starts to look a lot like our own. The truth is, the story of David is the story of all of us. A perfect God loving an imperfect person. Seorang homeless yang namanya Bill Harris, kejadian ini di tahun 2013 di kota Kansas City. Dia mempunyai tempat khusus homeless gelandangan, saudara, untuk setiap hari dia meminta-minta. Dia punya empty cup, gelas kosong yang dia pakai supaya orang bisa menaruh uang di sana, saudara. Nah, ada seorang wanita namanya Sarah Darling. Dia pada hari itu dia bermaksud untuk memasukkan uang ke dalam kotak itu, tapi tanpa dia sadari, cincin tunangannya juga masuk ke dalam kotak itu, saudara. Dan si Sarah ini enggak menyadari itu. Nah, waktu itu dia harus, si Bill Harris ini harus mempertimbangkan, dia harus bergumul, saya mau jadi orang yang jujur atau saya mau jual ini cincin. Bahkan dia sudah sempat mengambil langkah untuk ke tempat penggadaian di mana dikasih harga $4.000 untuk cincin tersebut, saudara. Tapi ada hati nurani dia, ada his conscience yang mengganggu dia. Saya nggak mau menjadi orang yang seperti ini. Singkat cerita, dia tungguin lagi sampai si Sarah itu lewat suatu hari lalu dia pulangin. Nah ternyata tindakan ini begitu menginspirasi si Sarah yang punya cincin ini dan juga tunangannya. Akhirnya mereka mencoba untuk set up kayak GoFundMe. Kalau Anda tahu GoFundMe, tempat mengumpulkan dana di internet di mana orang-orang bisa kasih sumbangan, bermaksud untuk membantu si Bill Harris ini untuk memperbaiki hidupnya. Maksud dari Sarah dan tunangannya ini, by the way ini tunangannya si cowok dari Sarah, itu adalah mengumpulkan uang ya beberapa ribu lah untuk memperbaiki kehidupan si Bill Harris ini. Ternyata mereka berhasil mengumpulkan hampir $200,000, saudara. Untungnya si Sarah dan tunangannya ini bijaksana dalam hal ini. Jadi dia hire lawyer, pengacara, dia hire beberapa orang yang bisa membantu si Bill Harris ini untuk memperbaiki kehidupannya dan menggunakan uangnya itu dengan bijaksana, saudara. Ya kan, hari ini mungkin Anda dan saya kita suka memakai istilah gini, mana ada orang kayak gini, saudara.
Ya kan, di hari ini mana ada sedikit orang jujur di dunia kita, ya kan, kita suka bilang mana ada coba orang kayak gini, saudara. Nah, cerita itu dibandingkan dengan cerita pribadi saya, saudara. Sekitar beberapa bulan lalu saya memakai aplikasi OfferUp. Kalau Anda pernah tahu OfferUp itu kayak Facebook Market. Jadi di situ dijual barang-barang baru atau barang bekas. Mungkin kalau Anda punya barang Anda bisa jual di situ, ya kan. Nah, maksud dari aplikasi ini adalah menjadi kayak orang tengah, ya kan. Kalau Anda mau jual barang melalui aplikasi itu, saya pembelinya, tapi saya bayarnya ke aplikasi itu supaya saya nggak dibohongin misalnya sama si penjual itu, saudara. Ya kan. Jadi ada waktu itu saya lagi cari headset, harga barunya $200, saya ketemu di OfferUp itu $50. Nah, seperti biasa, saudara, si penjual ini kontak saya secara pribadi. Dia bilang, bisa nggak melalui aplikasi ini untuk bayar ke saya, supaya saya nggak usah bayar fee lagi, supaya saya nggak usah keluarin biaya lagi. Jadi uang itu saya bisa ini. Saudara, kalau Anda perlu tahu, saya ini berumur 43 tahun. Saya bukan orang yang baru lahir kemarin, saudara. Ya kan, Anda juga pasti, kita tahu yang bau-bau mau scam itu kita tahu, saudara. Ya kan, yang mau nipu itu kita tahu. Tapi somehow hari itu saya nggak tahu, saudara, kenapa. Mungkin saya paginya baca Alkitab terlalu banyak kali, saudara. Jadi saya percaya aja, saudara. Mungkin doanya terlalu lama kali ya. Dan saya memutuskan untuk melakukan apa yang dia minta. Dan saya kirimkan $50 saya dan akhirnya puff, hilang duit saya, nggak tahu kemana. Saya nggak dapet headphone-nya, saudara. Ya kan? Nah, Anda juga pasti akan memakai istilah yang sama, Rosid. Mana ada orang kayak kamu. Ya kan, bahkan anak-anak saya aja, saudara, dia make fun saya, mana ada orang kayak kamu. Saya nggak tahu, saudara, dalam proses pikiran saya adalah gini, masih ada kali ya orang baik zaman sekarang ya. Ya kan, nggak semua di internet penipu lah, ya udahlah coba-coba gitu, saudara. Coba-coba itu akhirnya memakan uang $50 saya. Mana ada orang kayak gitu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita tentang Daud, saudara. David atau Daud. Hari ini kita akan melihat bagian cerita dari kehidupan Daud yang akan membuat Anda mengomentari hal yang sama, membuat pernyataan yang sama. Mana ada orang kayak gini. Tapi uniknya, apa yang Daud lakukan di cerita yang saya mau tunjukkan hari ini akan membuat Anda bilang, karena istilah tadi mana ada orang kayak gini, Anda bisa pakai istilahnya itu dalam konteks yang negatif, ya kan? Dalam konteks yang artinya yang jelek, atau Anda bisa memakainya dalam konteks yang positif, ya kan? Wih, mana ada orang kayak dia ya? Wih, hebat lu, mana ada? Jadi dari Anda melihat cerita ini, Anda lah yang akan menjadi judge-nya, Anda lah yang akan menjadi hakimnya. Dari sisi mana Anda akan melihat? Tapi semua dari Anda akan bilang gini, mana ada orang kayak Daud? Apakah Anda gregetan sama dia, ya kan? Kalau gua jadi lu Daud, gua nggak akan melakukan itu. Atau Anda terinspirasi, Anda akan kagum sama dia. Saya sih berdoanya Anda akan meresponi yang kedua, di mana Anda akan bilang, saya mau kayak gitu. Saya mau jadi orang yang mana ada orang kayak gini, saudara. Nah, alasan kita membicarakan tentang kehidupan Daud adalah kita bilang gini, Daud punya banyak julukan, saudara. Shepherd boy, si anak gembala, giant killer, si pembunuh raksasa, the greatest king of Israel, raja yang paling hebat dari bangsa Israel. Tapi kita bilang gini, kalau kita tanya Daud, pasti istilah atau panggilan favorit dia adalah yang dikasih Tuhan sendiri, yaitu a man after God's own heart. Yaitu orang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Dia ini punya hati seperti hati Tuhan, saudara. Nah, di beberapa minggu yang lalu kita melihat cerita ini, saudara. Ini adalah minggu yang ketiga. Kalau Anda baru di sini, kalau kita bilang serial khotbah itu, biasanya kita pilih satu topik, kita bicarakan dalam beberapa minggu ke depan gitu, saudara. Nah, di minggu pertama dari seri ini, kita melihat cerita di mana Daud itu diurapi atau diordain, dijadikan raja waktu dia umur 12 tahun. Tapi dia nggak resmi menjadi raja sampai dia berumur sekitar 30 tahun, saudara. Jadi ada 18 tahun gap di mana banyak sekali cerita yang Anda bisa baca di Alkitab.
Semua ini Anda bisa baca di 1 Samuel, dimulai dari 1 Samuel 6 sampai Anda baca lah pokoknya. Jadi sekali lagi saudara, dia diurapi, Tuhan bilang ini nih yang bakal jadi raja, pengganti Raja Saul, raja pertama dari bangsa Israel, di umur 12. Tapi dia nggak resmi menjadi raja sampai umur 30, sampai Raja Saul itu mati saudara. Nah, di 18 tahun ini sekali lagi ada banyak hal yang terjadi, termasuk apa yang kita bahas minggu lalu. Yaitu ketika Daud mengalahkan Goliat raksasa, saudara. Itu juga terjadi di gap 18 tahun ini. Nah, hari ini, saudara, saya ingin Anda benar-benar meresapi apa yang akan terjadi, saudara. Saya ingin melakukan sesuatu sedikit yang berbeda. Saya ingin mengundang Anda untuk bangkit berdiri sebentar aja, saudara. Anda semua bangkit berdiri, boleh? Dan akan ada orang yang memberikan Anda label stiker. Nah, Anda pastikan Anda pakai label stiker ini dalam 30 menit ke depan waktu kita berkhotbah soal Daud ini. Boleh? Ibu Eti akan membantu. Saya boleh minta satu gak Bu Eti? Saya. Tolong dibagikan, saudara. Ada yang belum dapat, cukup. Seharusnya sih nggak merusak baju Anda nih yang harganya $250 ya. Sudah semua, ada yang belum dapat? Sudah ya, dapat semua ya. Saudara, sebelum Anda duduk, dalam 30 menit ke depan, Anda adalah Daud, saudara. Jadi waktu saya menceritakan ini, saya akan menggunakan kata Daud, bahkan saya akan menggunakan kata Anda. Nah, saya benar-benar Anda ingin taruh diri Anda di dalam posisinya Daud yang mengalami semua hal ini. Karena nanti saya akan tanya, kalau Anda jadi Daud, apa yang Anda akan lakukan? Terima kasih saudara, Anda boleh duduk. Anda semua Daud. Jadi setelah Anda mengalahkan Goliat, sekarang Anda adalah pahlawan nasional. Setiap orang kenal sama Anda, setiap orang kagum. Bahkan setelah Anda mengalahkan Goliat, Anda sudah nggak pulang lagi tinggal bersama dengan orang tua Anda. Karena raja pertama dari bangsa Israel, Raja Saul, meminta Anda untuk tinggal di istananya. Anda sekarang tinggal bersama dengan Raja Saul. Dan bukan itu aja, Anda juga dijadikan the commander atau pemimpin dari tentara bangsa Israel. Ya tentu aja Anda baru mengalahkan raksasa Goliat, yang gak ada orang yang berani menghadapinya. Dan pada saat itu seringkali terjadi perang dan Anda dikirim oleh raja untuk memimpin tentara Israel. Dan setiap kali Anda dikirim untuk perang, Anda menang dengan meyakinkan saudara. Kemenangan demi kemenangan Anda sebagai seorang Daud itu berhasil Anda raih. Jadi pada saat ini saudara, sekali lagi Anda terkenal kalau waktu itu ada Instagram, mungkin follower Anda nambah 2 juta orang, Anda dapat cek biru, Anda udah terkenal banget deh. Suatu hari Anda pergi perang dengan Raja Saul, dengan tentara Israel, Anda menang dan waktu itu Anda pulang ke kota Anda. Orang-orang seperti biasanya ingin menyambut Anda semua. Ingat ada Raja Saul, ada Daud, ada tentara-tentara lain. Begitu sekelompok ini masuk ke dalam kota itu, orang-orang menyambut Anda dengan tari-tarian, dengan nyanyi-nyanyian. Terus mereka mulai menyanyikan satu lagu ini, saudara. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan ribuan orang, tapi Daud mengalahkan puluhan ribu orang. Saya lagi mikir mungkin Daud bilang, ini siapa yang nulis lagu ini? I'm gonna get in trouble. Gue bakal kena masalah nih. Ya kan? Raja dibanding-bandingin sama gue, kata Daud. Udah gitu raja, nggak sebaik gitu. Si Raja Saul membunuh ribuan orang, Daud, aku membunuh puluhan ribu. Dan benar itu yang terjadi, saudara. Anda bantu saya dibaca berikutnya. 1, 2, next. Sejak
Bahasa Inggrisnya, from that moment on, Saul eyes was set on David. Mulai saat itu matanya Saul memantau, matanya Saul mengikuti kemana gerak-gerik Daud. Mulai saat itu, raja bangsa Israel, Raja Saul, berencana untuk membunuh Anda. Suatu hari Daud lagi main musik, saudara. Tiba-tiba Saul ngambil tombak dan dilempar tombaknya ke arah Daud. Ke arah kalian. Untung meleset, saudara. Terus janji dari Raja Saul, masih ingat kalau kamu ngalahin Goliat, kamu boleh menikah dengan anaknya raja. Ya kan? Dan Saul ternyata bohong. Kalau kamu masih mau menikahi anak perempuan saya, kamu pergi perang dulu, kalahin musuh, nanti kalau udah pulang, baru kamu boleh menikahi. Ya kan, terus Daud pergi perang dan tentu aja dia menang. Waktu dia kembali, ternyata anak yang dijanjiin untuk boleh menikah sama Daud dikasih ke orang lain. Terus Saul bilang lagi, gue masih ada anak perempuan satu lagi. Nggak tahu sih punya berapa anak sih, tapi masih ada. Ya kan, sana bunuh 100 orang Filistin. Daud bunuh 200 orang Filistin. Dia pulang, dia bilang bukan cuma 100, saya bunuh 200. Akhirnya anaknya dari Raja Saul namanya Mikal nikah dengan Daud. Dan sekarang Anda adalah mantu dari Raja Saul, saudara. Anda adalah mertua Anda adalah raja, orang yang paling berkuasa. Nah, waktu itu saudara, ketika Anda sudah mulai tinggal di istana, Anda dekat dengan Saul terus mengirimkan Saul terus mengirimkan Daud untuk pergi perang. Dalam pikiran Saul gini, masa iya sih nih orang bakal menang terus? Ya kan? Nanti juga kalah, ya kan? Kalau nanti juga mati dia di medan peperangan, tapi bukan itu yang terjadi. Daud menang dalam peperangan, dia menang, win after win, victory after victory dia mendapatkannya. Dan semakin sering Daud menang, semakin dalam kepahitan Saul kepada Anda. Semakin benci Saul kepada Anda semua, saudara. Lalu, satu karakter lagi masuk ke dalam cerita ini. Namanya Yonatan, saudara. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Anak laki-laki dari Raja Saul, saudara. Yonatan, saudara, inilah yang dipersiapkan sebenarnya untuk menggantikan Raja Saul. Bapaknya mikir kalau sampai nanti saya nggak ada, anak saya Yonatan ini yang akan menggantikan saya. Dan tentu saja ini berbentrokan dengan rencana yang ada, ya kan? Karena seharusnya Daud yang menjadi raja yang kedua. Jadi bahasa sederhananya mereka berdua seharusnya adalah kompetitor. Seharusnya adalah saingan, benar dong saudara. Dan si Saul ini mikir setiap hari si Daud ini hidup, tahta kerajaanku, tahta kerajaan anakku terancam. Jadi si Saul suruh Yonatan anaknya untuk bunuh si Daud. Untuk bunuh Anda. Tapi sesuatu yang aneh terjadi, mereka berdua malah jadi teman. Bukan cuma teman aja, mereka jadi best friend, saudara. Teman sangat-sangat baik. Makanya si Yonatan itu peranannya akhirnya menjadi kayak orang tengah. Dia bilangin bapaknya, udahlah jangan begitu sama Daud lah. Terus dia bilangin sama Daud, enggak lah bapak gue enggak kayak gitulah sama lu lah gitu ya kan. Nanti dibawa Daud kembali tinggal di istana. Tapi kejadian lagi saudara. Suatu hari si Saul ambil tombak lagi, dia lemparin lagi, untung meleset. Nah sejak saat itu Daud bilang, ya kan. Saya nggak mau lagi tinggal di istana. Dan sejak itulah Daud menjadi buronan. Dia dikejar-kejar sama Raja Saul. Dan Saul selalu menyiapkan tentara untuk membunuh atau memburu Anda semua. Kemanapun Anda pergi akan dicari. Dengan kata lain Anda semua sekarang jadi buronan saudara. Tapi kita melihat Tuhan menyertai Daud karena setiap kali Saul mengirimkan orang untuk menangkap dan membunuh Daud, seringkali kita melihat ada perlindungan Tuhan yang begitu nyata. Dan situasi saudara tidak menjadi semakin baik.
Bahkan Anda bisa bayangin ya, si Saul ini orangnya seperti apa ya. Pokoknya insecure. Anda pernah gak ketemu menjadi pemimpin yang rasanya tuh gak aman, rasanya tuh terancam gitu saudara. Mungkin Anda punya bos, mungkin Anda punya apa gitu yang rasanya tuh gak aman gitu loh saudara. Dengan ini Anda bisa melihat inilah ciri-ciri orang yang sangat ekstrim gak amannya, insecurity-nya. Sampai-sampai anaknya sendiri si Yonatan sekarang pingin dibunuh sama bapaknya sendiri si Raja Saul. Karena dia tahu si Yonatan ini dekat dengan Daud, berpihak kepada Daud. Tapi memang benar itu kenyataannya. Saking dekatnya Daud dan Yonatan, nanti kita akan bahas cerita ini di salah satu dari minggu yang ada minggu ke depan saudara. Mereka membuat janji, mereka membuat covenant antara Yonatan dan Daud. Kalau misalnya nanti anak-anak, kalau misalnya saya nggak ada, misalnya saya mati duluan gitu kata Daud saudara. Nanti kamu yang akan take care keluarga saya ya. Demikian juga sebaliknya, kalau kamu yang mati duluan, saya yang akan take care keluarga kamu. Mereka sampai buat perjanjian seperti itu saking mereka dekatnya saudara. Tapi Raja Saul sekarang anaknya sendiri pengen dibunuh. Pokoknya keadaan semakin buruk, Anda semakin Anda lari-lari, Anda jadi buronan. Pada akhirnya suatu hari si Daud atau Anda pergi menemui seorang imam. Imam itu namanya Ahimelek. Waktu Anda menemui imam ini, si Ahimelek, ya kan, otomatis si imam ini takut. Karena semua orang udah tahu bahwa Anda adalah buronannya raja. Ngapain Anda datang menemui imam? Kayaknya saya ada deh. Ada gak sih namanya Imam Ahimelek di depan situ? Nggak ada ya? Dia. Waktu dia datang, Ahimelek tanya, loh kamu mau ngapain menemui saya? Sekali lagi Ahimelek si imam ini tahu bahwa Anda adalah buronan. Ya kan? Nah, seperti pada umumnya, mungkin Anda dan saya sering mengalaminya ketika kita panik, ketika kita takut, ketika kita ada di ujung tanduk, kita sering tergoda untuk berbohong, saudara. Nah, itulah yang dilakukan Daud. Kita bohong. Kita bilang sama si imam ini, si Ahimelek ini, saya ini sebenarnya datang ke sini diutus sama raja, tapi jangan bilang-bilang, katanya saudara. Nah, karena si Imam Ahimelek ini mikir bahwa ini adalah utusan raja, akhirnya waktu si Daud minta makan, dikasih makanan. Bahkan si Daud nanya, di sini ada senjata gak? Tentu aja si Imam Ahimelek ini bilang, saya kan imam, mana ada saya menyimpan senjata. Tapi ada senjata, ada pedangnya si Goliat, saudara. Nah, Anda bisa bayangin, saudara. Ini si Daud dibilang seperti itu, pasti dia menjadi sangat emosional banget. Benar gak sih saudara? Ini adalah pedang yang dia pakai untuk memotong kepalanya Goliat. Pasti Anda semua jadi mikir gini, whatever happened to me? Apa yang terjadi dalam hidupku? Dulu aku adalah pahlawan yang diidolakan, pokoknya yang dikagumi oleh banyak orang. Sekarang saya jadi buronan. Dulu saya ini adalah mantunya raja, tapi sekarang saya ada dalam pelarian. Anda bisa bayangin emosionalnya itu. Dan Anda bisa melihat ini adalah kesalahan Daud, ini adalah dosanya Daud. Makanya saya bilang saudara, Daud itu banyak kemiripannya sama kita. Yang sering salah, yang sering mengalami kegagalan, yang sering berbuat dosa. Anda mau tahu karena kebohongannya si Daud, apa yang terjadi? Nantinya, si Raja Saul tahu bahwa si Ahimelek ini kasih si Daud makan, kasih Anda pedang saudara. Dan seluruh keluarga dari Ahimelek ini dibantai habis, dibunuh. Gara-gara Daud berbohong. Dibunuh saudara. Dan bukan itu aja. Seluruh orang di kota di tempat di mana Ahimelek tinggal. Pria, wanita, anak-anak, binatang semuanya dibantai habis, dibunuh. Hanya gara-gara kebohongan Daud saudara. Jadi sekali lagi, keadaan menjadi sangat intens, saudara. Kejadian menjadi sangat tegang. Anda dalam pelarian, si Daud dalam pelarian, tapi di saat-saat itu pengikut Daud, saudara, bertambah. Jadi ada orang-orang yang memang berseberangan sama Raja Saul, ada orang-orang yang yang banyak hutang piutang sama Raja Saul, yang terjerat hutang, ada banyak orang yang sakit hati saudara sama Raja Saul, akhirnya bergabung menjadi pengikutnya Daud. Ya kan, ini terjadi di sebuah tempat yang namanya Gua Adulam.
Jadi kalau hari ini Anda dengar ada Adulam Ministry atau ada pelayanan yang dinamain Adulam, itu pasti mereka mempunyai visi untuk mengumpulkan orang-orang yang sakit hati. Baik entah itu sama gereja, entah itu sama pendeta atau apa saudara. Which is okay, ya kan, yang penting ada yang melayani. Ya kan? Nah jadi orang-orang ini bergabung dengan Daud di Gua Adulam. Jumlahnya sebanyak 400 laki-laki. Dan sekali lagi, setiap kali Saul mendengar Anda pergi ke sebuah tempat, dia akan kirimkan tentaranya untuk memburu dan mencari Anda. Karena dia akan melakukan apa saja untuk membunuh si Daud ini. Nah, salah satu alasan selain mungkin Daud dan tentaranya handal, kenapa enggak mudah bagi Saul padahal dia punya tentara ribuan untuk mencari dan menangkap si Daud, saudara. Alasannya adalah karena kalau Anda perhatikan cerita ini berlokasi letak geografisnya, saudara. Kan banyak di daerah sana itu kan banyak lembah, banyak bukit, banyak gua, saudara. Ya kan? Nah, lokasi yang seperti ini kan memudahkan untuk Daud dan orang-orangnya itu untuk bersembunyi, untuk lari. Jadi nggak mudah untuk dicari. Makanya tuh nggak semudah itu untuk menangkap Daud dan orang-orangnya Daud, saudara. Nah, suatu hari inilah cerita yang saya ingin ajak Anda untuk lihat. Ya kan? Anda udah kesel belum sama Saul? Anda udah terancam belum sama Saul? Anda udah merasakan belum betapa bencinya Saul sama Anda? Anda udah merasakan belum betapa dalamnya kepahitan dia sama Anda semua? Anda udah marah belum sama Saul, saudara? Gara-gara si Saul ini Anda udah gak pulang ketemu keluarga Anda selama bertahun-tahun. Karena gara-gara Saul Anda sudah ada dalam pelarian. Anda udah kesel belum sama Saul? Kita lihat ceritanya, saudara. Suatu hari diberitahukannya kepada Saul demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En Gedi. Ada yang kasih tips sama Saul. Si Daud sama orang-orang tuh ada di padang gurun En Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, this is 3,000 of elite troops. Ini tentara elit, ini bukan sembarang orang. 3.000 tentara elit dipilih sama Raja Saul guna mencari Anda. To hunt you down. Right? Untuk menangkap dan membunuh Anda. Saudara. 3.000 tentara elit. Ini menunjukkan betapa niat nih Raja Saul untuk mau cari si Daud ini. Ya kan? Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu yang namanya kambing hutan. Saudara. Nah, sampai ke kandang kambing domba di tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk buang hajat, saudara. Jadi yang terjadi adalah gini, waktu mereka memburu si Daud ini, mencari si Daud ini, si raja ini pingin ke kamar kecil, saudara, pengen buang air besar gitu ya, buang hajat. Kalau Anda tentara biasa, Anda pengen ke kamar mandi, ya udah, ya Anda pikirin sendiri. Cuma kalau raja yang pengen ke kamar mandi, semua harus berhenti dan semua harus nungguin dia. Ya kan? Nah, karena si Raja Saul ini pingin buang air besar, akhirnya semua tentara itu berhenti dan si Raja Saul itu naik mungkin ke atas, dia cari tempat yang the perfect place to take care of business, ya kan, dia untuk melakukan bisnis dia. Jadi dia naik, mungkin dia cari tempat yang dimana dia bisa aman. Lalu ada gua. Akhirnya dia memutuskan Raja Saul untuk memilih gua itu untuk sekali lagi take care of his business, ya kan, untuk buang air. Nah, cerita kayak gini, saudara, ini nggak bisa dibuat-buat. Dari begitu banyak gua, ini yang terjadi. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang dari gua itu, saudara. Bisa Raja Saul itu pilih. Bisa pilih gua
Di mana tempat Daud bersembunyi, mungkin guanya besar, Daud ada di belakang, ya kan? Si Raja Saul nggak bisa ngelihat kalau Daud ada di belakang, mungkin juga si Daud dan orang-orangnya juga. Anda kan pernah kalau misalnya Anda ke tempat gelap, lama-lama mata Anda mulai beradaptasi ya. Anda bisa melihat sedikit di tempat kegelapan, sedangkan Saul kan baru dari luar, begitu dia masuk gua yang gelap kan pasti masih gelap. Anda tahu maksud saya? Ya kan? Mungkin Daud matanya udah beradaptasi, tapi Saul belum, saudara. Jadi dia nggak lihat. Coba Anda pikir, Anda ini kan Daud. Makanya tadi saya udah bilang, Anda udah benci belum sama si Daud ini? Ini namanya jackpot bukan saudara? Ya kan ini namanya kucing dikasih ikan. Coba Anda bayangin berapa persentasinya kejadian kayak gini terjadi. Ini skenario yang buat Daud ini perfect banget, sempurna banget. Bahkan kalau kita sisipin faktor rohaninya, kita bilang gini, gila Tuhan jawab doa gue ini sih. Ya kan? Ini sih udah kehendak Tuhan banget. Ya kan? Doa Daud dijawab Tuhan. Anda siap dengan pertanyaan saya? Anda kan Daud. Apa yang Anda akan lakukan? Saul sendiri loh saudara. Dia sama Daud ini sama tentaranya. What would you do? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Ini orang si Raja Saul udah niat banget untuk membunuh Anda. Ini orang saudara, sekali lagi yang menyebabkan Anda udah lama gak ketemu dengan istri dan anak-anak Anda. Anda udah lama gak tidur di ranjang Anda yang nyaman. Anda udah lama gak makan masakan rumah. Udah bertahun-tahun Anda dalam pelarian karena mau dibunuh sama nih orang yang ada di depan Anda. What would you do? Apa yang Anda akan lakukan, saudara? Coba Anda bayangin sebentar ini, saudara. Anda kan udah diurapi nih jadi raja, bakal jadi raja kedua. Satu-satunya penghalang yang membuat Anda jadi raja adalah Raja Saul. Kalau si Raja Saul ini mati, otomatis langsung saudara, nggak usah pakai pemilu lagi. Anda akan menjadi raja kedua. Apa yang Anda dan saya akan lakukan saudara? Kira-kira terlintas gak sih semua ini dalam pikirannya si Daud? Terlintas gak sih dalam pikiran Anda saudara? Kalau itu nggak terlintas dalam pikiran Anda, pasti prajuritnya Daud udah mikirin soal ini. Makanya dia bilang berikutnya gini, lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau kehendaki. Orang-orang prajuritnya Daud bilang gini, wah kesempatan kayak gini sih gak akan datang lagi. Ini sih kesempatan sekali seumur hidup. Kalau itu semua belum meyakini Daud, kita tambah-tambahin sisi rohaninya yang kayak tadi. Wah ini sih udah memang dari rencana Tuhan dari dulu, ini udah kayak begini nih. Ini sudah rencana Tuhan buat lu bro. Ya kan? Nggak boleh dilewatin nih. Dan teman-temannya bilang gini, perbuatlah kepada ini, Tuhan pasti udah bilang sama lu, perbuatlah kepada Raja Saul apa yang kau kehendaki, apa yang kau pandang baik. Masalahnya Daud mungkin mikir gini, apa yang aku pandang baik, apa yang Tuhan pandang baik. Tapi orang-orang di sekitar Daud bilang, inilah saatnya, udah tunggu apa lagi, kita bunuh raja ini, terus kita bisa pulang ketemu sama keluarga kita. Ya kan? Bayangin skenario yang kayak gini saudara. Si Saul udah posisinya udah enak banget saudara. Dia lagi buang hajat saudara ya kan. Dia gak tahu si Daud ada di belakang. Si Daud pelan-pelan dari belakang dipotong kepalanya Saul. Lalu dia keluar dari gua itu. Dia teriak sama prajuritnya Saul yang berjumlah 3.000 orang. Mulai hari ini aku adalah raja kalian. Raja kalian udah mati, udah aku bunuh. Mulai hari ini aku adalah raja kalian. Ya kan? Dan otomatis dia akan resmi menjadi raja, saudara. Terlintas semua ini di dalam kepalanya Daud.
Kira-kira Anda bisa merasakan gak saudara adrenalinnya ya kan, detak jantung kita nih yang makin cepat saudara, intens banget yang begitu hebat. Daud mikir, apa ya yang gue lakuin ya, aduh bunuh jangan, bunuh jangan, bunuh jangan. Tapi ternyata ada sesuatu yang mengganggu Daud. Saudara. Mungkin di awal cerita tadi yang saya bilang, ada hati nuraninya Daud yang mengganggu dia. Ada sesuatu dalam hatinya dia yang memberikan hesitation, yang membuat dia jadi at least pause, berhenti untuk melangkah saudara. Mungkin Daud mikir gini, gila, masa iya ini I'm about to kill a king. Ya kan? Ini masa iya gue bakal bunuh nih raja, ya kan? Ini bapak mertua gue sendiri. Masa iya mau gue bunuh? Pokoknya ada banyak hal yang ada di benaknya Daud, saudara. Dan mungkin Daud juga mikir, ini kan Tuhan yang pilih si Saul jadi raja. Ya kan Tuhan juga yang bilang bahwa aku, Daud, akan menjadi penggantinya. Tapi semuanya itu kan ada di dalam timingnya Tuhan. Semuanya itu kan ada dalam perencanaannya Tuhan. Masa iya aku akan mengambil alih? Masa iya gue akan selesain dengan pakai cara gue sendiri? Mungkin itu semua yang ada di dalam benaknya Daud, saudara. Lagi pula, what kind of story and what kind of legacy that I want to tell to my kids and my grandkids? Cerita apa yang pada suatu hari nanti, warisan apa yang aku akan ceritakan kepada anak-anakku dan kepada cucu-cucuku? Mungkin itu juga yang dipikir sama Daud. Ya kan Anda bisa bayangin gak sih suatu hari Daud punya anak, punya cucu. Dia bilang, opa, atau papa, ceritain dong waktu kamu membunuh Goliat. Oh iya sini, papa ceritain. Waktu itu begini, sini, opa ceritain. Terus cucu-cucunya, anak-anaknya bilang gini, opa, ceritain dong gimana kok bisa sampai jadi raja kedua bangsa Israel. Kalau itu nggak usah deh ya, nggak usah diceritain, saudara. Bukankah kadang-kadang Anda dan saya punya masa lalu yang kita takut untuk anak-anak kita tahu, saudara? Ya kan? What kind of legacy that we want to tell our children? Opa, papa, kita dengar dari orang nih, bagaimana opa waktu itu jadi raja kedua bangsa Israel. Jadi ternyata ada raja saat itu yang lagi buang air besar, terus opa menyelinap dari belakang dan membunuh si raja itu. Begitukah opa jadi raja? What kind of legacy, saudara? Dan sejarah akan mencatat kalau Daud sampai membunuh Saul, dia akan menjadi orang yang pertama yang membunuh raja bangsa Israel, saudara. Jadi seperti hati nuraninya Daud itu kayak alarm, saudara. Akhirnya Daud bangun dikatakan lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Jadi Daud dari belakang dia potong sedikit ujung jubahnya Saul tanpa Saul tahu. Tapi itu pun sudah mengganggu banget. Mengganggu hati nuraninya Daud. Dia berdebar-debar karena dia tahu this is not the right thing to do. Lalu berkatalah kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Ya ini menjama dia sebab dialah yang diurapi Tuhan. Ya elah Daud yang bener aja. Ya kan, ini orang lagi coba membunuh kamu. Sekarang kamu bilang ini orang diurapi Tuhan. Ya kan saudara. Mungkin teman-temannya bilang, aduh apaan sih diurapi Tuhan, jangan sok rohani lah. Ya kan? Dan mungkin dia bilang gini, karena Alkitab bilang gini, oke Daud kalau lu gak mau lakuin, kita yang lakuin. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya, saudara. Daud mencegah prajuritnya untuk membunuh Raja Saul. Anda masih bersama saya, saudara? Ya. Terus si Saul ini akhirnya selesai, udah taking care of business, udah selesai buang airnya. Dia keluar dari goa itu, dia turun, dia melanjutkan perjalanannya. Untuk ngapain? Perjalanan ngapain? Untuk membunuh Daud.
Tapi dari tempat yang tinggi, Daud keluar dari gua itu dengan memegang ujung dari jubah Saul. Dan dia teriak. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Jadi dari atas bukit sana, dari luar gua, Daud teriak, Saul. Dan Saul mungkin dengar, saudara, ini suaranya kok familiar. Dia cari siapa, nggak taunya dia lihat ada Daud di atas sana. Dia pegang jubahnya. Dengan kata lain, ini kalau misalnya dia mau bunuh si Saul, dia udah mati. Tapi Daud dari kejauhan bilang gini, Tuanku Raja. Saudara, dengan rasa hormat dia memanggil, dengan panggilan hormat dia memanggil Saul. Terus dia bilang gini, waktu Saul menoleh, dia sujud menyembah ke tanah. Saudara, dengan rasa hormat. Di sini saatnya Anda dan saya bilang istilah yang tadi. Mana ada orang kayak gini, saudara. Apapun itu filter Anda, apapun itu saringan Anda melihat ini. Apakah menurut Anda mana ada orang kayak gini dengan arti, mana ada orang kayak gini bego banget gak mau diambil kesempatan gitu, saudara. Atau di sisi lain, mana ada orang kayak begini. Perbuatannya mulia. Rasa hormatnya luar biasa, saudara. Lalu dia mengatakan beberapa hal dan di ujung dari apa yang dia katakan, di akhir dari apa yang dia katakan, si Daud bilang gini, saudara. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara engkau dan aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini urusan Tuhan, kata Daud. Bahasa Inggrisnya, my hand will not touch you. Tangan aku nggak akan menyentuh engkau. Ini urusan Tuhan, saudara. I will do the right thing. Anda mau tahu, di momen itu, 3.000 dari prajurit Saul, 400 dari prajuritnya Daud. Every single one of them know who's the better man. Setiap dari mereka tahu siapa orang yang lebih baik. Siapa orang yang lebih mulia? Siapa orang yang lebih hebat? And it was you. Anda, Daud, saudara. Jangan-jangan hal-hal seperti ini yang membuat Daud dipanggil, ini orang, a man after God's own heart. Ini orang punya hatinya Tuhan, saudara. Jangan-jangan ini alasan kenapa Tuhan menjuluki dia seperti itu. Karena setiap kali dia mau melakukan sesuatu, sure, dia gak sempurna, dia gak perfect. Every time he do things God's way, according to God's will, in God's time. Apapun yang dia lakukan, dia akan lakukan dengan jalannya Tuhan, menurut kehendaknya Tuhan, dalam waktunya Tuhan, saudara. Jalan Tuhan, menurut kehendak Tuhan, dan dalam waktunya Tuhan. Demikian cerita dari Daud dan Saul di minggu ini. Kita akan lanjutkan minggu ke depan. Tapi sebelum kita pulang, bagaimana dengan Anda dan saya, saudara? Saya nggak tahu apa yang Anda alami hari-hari ini. I don't know what are you contemplating about. Mungkin Anda ada di tengah-tengah keputusan. Ada di tengah-tengah membuat keputusan yang penting, saudara, dalam kehidupan Anda. Anda sedang menimbangi sesuatu hal yang penting. Tapi di dalam pikiran Anda, ini yang terjadi. Wah, kesempatan kayak gini nggak bakal ada lagi nih. Wah, ini kesempatan seumur hidup nih. Kalau saya nggak ambil, ini pasti nggak akan dapat lagi, saudara. Kesempatan ini mungkin nggak akan ada lagi. If I don't act now, I'm gonna be missing out, saudara.
Mungkin buat Anda yang sudah berpengalaman dalam kehidupan ini, Anda bisa memberitahu kepada kita-kita yang muda bahwa ketika kita menyikapi hidup seperti itu, biasanya we get in trouble, saudara. Ketika kita melihat sesuatu dan kita bilang ini nih nggak mungkin ada lagi nih. Kesempatan yang kayak gini nggak mungkin ada lagi. Berapa banyak dari Anda dan saya, termasuk tangan saya terangkat, yang banyak dan sering sekali membuat keputusan yang salah karena itu jalan pikiran kita. Kesempatan ini seumur hidup kalau nggak diambil nggak bakal ada lagi. Ya kan saudara? Tapi hari ini sekali lagi saya nggak tahu apa yang Anda sedang alami. Kita belajar dari Daud saudara. Ada sebuah hesitation, ada sebuah apa ya saudara. Ada hati nurani kita. Hari ini apapun yang Anda alami Tuhan sayang sama Anda semua. Kalau selama ini Anda mau melangkah dan ada sedikit keraguan-raguan, saudara, ada sedikit hesitation, ada hati nurani Anda di dalam Anda yang menahan Anda. Ini permohonan saya sama kita semua di sini. Bolehkah Anda cari tahu apa itu yang mencoba menahan Anda? Apalagi kita adalah orang-orang yang beriman. Bolehkah Anda berdoa untuk mencari tahu itu tuh apa ya? Kenapa rasanya, kenapa hati nurani saya seperti ada yang menahan ya? Ya kan saudara? Boleh Anda doa supaya Anda nggak terburu-buru, supaya Anda nggak tergesa-gesa, tapi Anda mencoba untuk mencari tahu apa nih. Saudara, saudara di sekeliling Anda dan saya ada begitu banyak tawaran untuk melakukan sesuatu dengan jalan singkat. Dan saya mengerti saudara, kita semua datang ke negara ini, kita semua kalau nggak harus di negara ini, kita juga nggak mau meninggalkan rumah kita. Ya kan? Kehidupan itu keras, ada banyak hal yang terjadi saudara. Dan tapi di saat bersamaan ada banyak di sekeliling kita tawaran-tawaran, baik itu dalam soal relationship, baik itu dalam soal pekerjaan yang menawarkan Anda dan saya jalan pintas. Ya kan? Buat kita yang broken home, buat kita yang pernah gagal dalam pernikahan kita, kita mau mencoba untuk memulai sesuatu yang baru. Buat kita yang lagi pacaran, saudara, kita lagi mencoba untuk cari jalan mana yang jalan pintas, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan mengasihi Anda. Ada sebuah keraguan-raguan, ada sebuah hesitation, ada sesuatu dalam diri Anda yang menahan Anda untuk membuat keputusan itu. Saya mohon sama Anda untuk doa, saya mohon sama Anda untuk tanya Tuhan itu tuh apa. Jangan tergesa-gesa saudara. Jangan percaya bahwa kalau saya nggak ambil kesempatan ini nggak mungkin ada kesempatan yang lain. Tuhan cara kerjanya bukan seperti itu saudara. Tuhan kita is God of opportunity. Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan. Bayangkan betapa kita menderita kalau misalnya setiap kali Tuhan bilang gini, lu nggak ambil ya udah nggak ada lagi nih ya, saudara. Hari ini kalau Anda ada di sini artinya Tuhan mengasihi Anda. Ada pesan yang Tuhan ingin ingatkan kepada Anda semua. Hari ini saudara, mungkin ada hal-hal yang ada orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Hari ini Anda mempunyai power, hari ini Anda mempunyai kekuasaan untuk membalas itu. Tapi waktu Anda mau balas, sekali lagi ada sesuatu yang menahan Anda. Hari ini Anda mendengar sebuah cerita yang mulia saudara, perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Hari ini mungkin Anda mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kompetitor Anda. Anda mempunyai kemampuan untuk menghancurkan saingan bisnis Anda. Tapi somehow sekali lagi tahan Anda. Because God love you. Mungkin orang-orang berkata itu hati nurani. Tapi kita sebagai orang percaya, kita percaya itu adalah Roh Kudus. Amin saudara. Karena Roh Kudus akan selalu menuntun Anda dan saya untuk melakukan caranya Tuhan, menurut kehendaknya Tuhan, dalam waktunya Tuhan, saudara. Roh Kudus akan selalu menuntun kita kepada jalan yang seperti itu.
Saya berempati kepada Anda semua yang sedang menjalani banyak pergumulan. Sekali lagi, baik dalam keluarga, baik dalam apa, saudara. Dan ada banyak jalan pintas. Ya, ada banyak bahkan cara kita untuk memanipulasi bahasa kita. Wah, ini pasti dari Tuhan nih. Wah, ini si jalan Tuhan. Kok bisa sampai ketemu orang ini ya? Kok bisa sampai ketemu cowok ini, bisa sampai ketemu cewek ini, kok bisa ketemu bos ini. Ini pasti caranya Tuhan nih, saudara. Enggak apa-apa kalau ada damai, enggak apa-apa kalau Anda menjalaninya dengan caranya Tuhan, saudara. Tapi kalau sekali lagi, kalau hati nurani Anda, kalau Roh Kudus itu seperti memberikan kepada Anda keraguan-raguan, would you pray for it? Bolehkah Anda merenunginya, bolehkah Anda berdoa tentang hal itu, saudara. Daud sudah memberikan kita contoh, dan yang pasti juru selamat kita sudah memberikan kita contoh, saudara. Juru selamat kita. Ketika dia dikagum-kagumi, dia mau diangkat jadi raja atas mereka. Dia tahu ini bukan caranya Tuhan. Ini bukan jalannya Tuhan. Aku dipanggil bukan menjadi raja dalam dunia ini. Aku menjadi raja atas seluruh bangsa, surga dan bumi. Waktu Yesus di atas kayu salib, saudara, dia bisa bilang begini. Dia bilang gini, aku bisa memerintahkan ribuan malaikat untuk turun dan membunuh semua orang yang menyalibkan aku. Tapi dia nggak melakukan itu, saudara. Waktu dia disalib, Alkitab bilang gini, ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Waktu dia mau disalib, dia bilang sama Tuhan, ada gak jalan lain Tuhan, ada gak jalan lain. Dia bilang gini, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Anda bantu saya, melainkan apa yang kau kehendaki, Tuhan. Caranya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, menurut waktunya Tuhan. Ini yang terakhir yang saya mau bacakan untuk Anda. Filipi 2 dikatakan seperti ini. Being found in the appearance of a man, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tapi apa yang terjadi? Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Ketika Anda melakukan caranya Tuhan, menurut kehendaknya Tuhan, dan waktunya Tuhan, ya kan, peninggian itu datangnya bukan dari orang lain, melainkan dari Tuhan. Amin, saudara. Dan ia mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jadi pulanglah betapa seberapa sulitnya itu, seberapa lamanya itu, saudara. Seberapa menggiurkannya tawaran-tawaran untuk kita mengambil jalan pintas. Ketahuilah, cara Tuhan selalu yang terbaik. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Dan waktu Tuhan selalu yang terbaik, saudara. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa ibadah kita. Sambil saya ingin memanggil Ibu atau Cisiska untuk maju ke depan yang berulang tahun. Kita akan berdoa bersama-sama. Ko Beni juga boleh mungkin maju ke depan. Rachel, kalau anak-anak kalau yang ada kita berdoa sama-sama. Dan mungkin saya juga mau mendoakan Ibu Eti dan Ko Niko yang merayakan anniversary-nya hari Jumat kemarin ya. Ada Ibu Eti? Ayo maju Ibu Eti. Ko Niko. Ya, get up here. Mana ada Ibu Niko? Ibu Niko. Ko Niko.
Kabur? Loh, mau didoain kok kabur? Hah? Ayo kita berdoa ya untuk Cisiska dan keluarga ini. Bapak, kami sungguh mengucap syukur atas keluarga ini. Terima kasih 1 tahun lagi Tuhan tambahkan, Tuhan berikan Tuhan. Kami percaya yang terbaik akan terus mengikuti Cisiska Tuhan. Engkau lihat kerinduan hatinya, Engkau lihat dia begitu mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa biar segala sesuatu yang baik dan sempurna turun atas kehidupan Cisiska. Demikian juga untuk keluarga dari Cisiska ini. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan yang Engkau sediakan adalah masa depan yang terbaik. Engkau sudah mempunyai timingmu, Engkau sudah mempunyai kehendakmu dalam kehidupan Cisiska. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pekerjaannya, Tuhan berikan, bukakan pintu-pintu kesempatan Tuhan di sekelilingnya supaya yang terbaik yang ada di dalam kehidupannya bisa terjadi Tuhan. Kami berdoa untuk Kobeni, terima kasih atas hatinya untuk pelayanan dan gereja di tempat ini juga. Kami berdoa untuk Rachel, untuk Brian, untuk Moses yang tidak bisa hadir pada hari ini. Engkau berkati keluarga ini, Engkau pakai sedemikian rupa Tuhan, sehingga mereka terus memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. The best is yet to come, and we believe that everything, your favornya Tuhan, anugerahnya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan akan terus melingkupi setiap mereka dan setiap keluarga ini Tuhan. Engkau berkati dimanapun dia berada, Engkau berkati seluruh pekerjaan tangannya. Dan untuk kami semua yang ada di tempat ini, jemaat boleh mengangkat tangan Anda. Terimalah berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa di surga, berkat yang sempurna, berkat yang luar biasa Tuhan curahkan kepada kita semua. Damai, sejahtera, grace, kasih karunia Tuhan, semuanya turun atas hidup kami semua. Sukacita dan favor Tuhan selalu mengikuti kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, berikan salam samping kiri kanan Anda, katakan Tuhan memberkati, happy Sunday, jangan lupa kasih salam kepada Cisiska, happy birthday.